فسوف يعلمون عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Jamaah sholat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah yang saya hormati, marilah kita memperbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan yang sangat mulia ini, adalah bulan Ramadan, yang mana di dalamnya bulan Ramadan diturunkannya pedoman kita semua, yaitu Al-Quranul Karim. Juga di antaranya bulan Ramadan inilah tempat kita untuk tarbiyah, untuk belajar dalam segala aspek. Bagaimana kita dianjurkan bahwa yang namanya saum itu adalah tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus atau dahaga, tapi berbicara pun tidak harus berhati-hati atau yang santun, yang tidak akan merusak pahala dari saum tersebut. Dan juga kita harus menyadari, karena kita semua ini adalah memeluk agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana bunyan Islam al-khamsin, bunyan Islam al-khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa iqamus shalah dan seterusnya. Mengapa? Yang pertama adalah kita harus bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah perdamaian atau yang paling teguh adalah kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah, apa itu makna daripada kalimat la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin bil wujudi illallah. Artinya kalimat la ilaha illallah itu tidak ada suatu apapun di dunia ini yang patut disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti kita bisa beribadah saum, kita angkat beribadah saum, karena ada pegawai yaitu la ilaha illallah. Maka kita semua merasakannya, nikmatnya luar biasa. Kita punya makanan yang begitu nikmat dan begitu menarik. Jika dipandang ya Allah, yang namanya bolu, ada yang hitam, ada yang kemerah-merahan, ada yang hijau. Subhanallah, manakala dicicipi rasanya luar biasa. Tapi mengapa kita punya bolu sendiri dan kita menghadapi seorang diri di dalam kamar? Kenapa tidak berani memakan? Karena kita berkeyakinan la ma'budu illallah, kecuali tidak ada yang patut kita taati dan kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah iqamus shalah,
mendirikan sholat. Mengapa tidak enggan mengerjakan sholat atau mendirikan sholat atau menunggu wajah subuh? Ibu-ibu, wajah subuh lagi nikmat Jumatnya bohong. Ibu-ibu, wajah subuh lagi akeh muka. Ibu-ibu, wajah subuh masih pada belanja di pasar. Kenapa kita disuruh untuk beribadah atau untuk mendirikan sholat? Subhanallah, apapun aspek, apapun kegiatan, apapun permintaan, apapun kebutuhan, apapun itu luar biasa ada di dalam sholat itu sendiri. Makanya kalau kita ingin terhindar dari neraka atau tidak ingin masuk neraka, maka kita harus mendirikan sholat. Mengapa saya mengatakan demikian? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tarakal 'abdu fardhan wahidan kutiba ismuhu 'ala babiha." Na'udzubillah min dzalik. Idza tarakal 'abdu fardhan wahidan, manakala seorang hamba meninggalkan satu sholat fardu, maka namanya tercatat di atas pintu neraka. Maka dari itu kita ingin masuk neraka mudah sekali. Kita lalai kepada mendirikan sholat. Maka satu fardu namanya tercatat di atas pintu neraka dan nama tersebut tidak bisa dihapus dengan apapun juga. Coba bayangkan di dalam bulan yang suci ini, di bulan yang penuh ampunan ini, marilah kita bersama-sama memohon ampunan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika malam kita sempatkan untuk bangun sebelum sahur sambil menunggu santap sahur, ibu-ibunya masak, kita sebagai suami marilah memohon ampun hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kita dari mulai badai sampai sekarang berapa ratus waktu yang ditinggalkan. Idza tarakal 'abdu fardhan wahidan kutiba ismuhu 'ala babina. Tadi salah muta'ammidan. Kata muta'ammidan ini meninggalkan sholat dengan disengaja. Artinya kita paham bahwa meninggalkan sholat yang tidak mendapatkan sanksi hanya dua sabab. Yang pertama sabab tidur, yang kedua sabab lupa sama sekali, tidak mengingat. Yang lain dari itu tidur dengan lalai, maka dikategorikan meninggalkan sholat dengan sengaja, ta'ammidan pada jatuh. Maka tadi yang saya katakan kutiba ismuhu 'ala babina. Jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita memperbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan datangnya bulan yang penuh ampunan ini, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memohon kepadanya bahwa kita telah meninggalkan sholat dengan disengaja beberapa kali atau beberapa ratus, beberapa ribu bahkan. Karena kalau kita bisa menghitung umur kita sekarang berapa, dari mulai balik kita berapa, yang lanang umur 15 tahun, yang balon sangat tahun. Bayangkan kalau kita usianya sudah 50 tahun, berapa ribu kali kita meninggalkan sholat. Makanya kita tidak aneh lagi dan kita harus
Apa kita harus menyadari bahwa kita akan masuk neraka dengan sendirinya karena sebab meninggalkan sholat dengan disengaja. Maka dari itu, kesempatan yang berbahagia ini saya mengingatkan khususnya kepada pribadi, mudah-mudahan kita semua ayo kita menghapus nama-nama kita yang sudah tertera di atas pintu neraka dengan titik dari Allah, yaitu kita mendirikan sholat yang 5 waktu ini dengan berjamaah, diupayakan dengan berjamaah. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ada suatu amalan yang bagus dan apa bisa menghapus pada amal yang jelek, yaitu meninggalkan sholat dengan disengaja. Selain itu tidak akan bisa menghapus. Sholat baik yang sehari 100 juga, bakat baik bisa menghapus satu waktu sholat, itu tidak bisa dihapus kecuali dengan bersolat atau mendirikan sholat dengan berjamaah. Yang lebih bagus berjamaah itu tempatnya adalah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping termasuk orang-orang yang berjamaah di masjid adalah orang-orang yang betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir ila akhir ayat. Yaitu sesungguhnya orang yang mau menghidupkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang mau menghidupkan masjid-masjid Allah dengan sholat berjamaah, dan tidak akan terhapus nama-nama kita yang sudah tertera di atas pintu neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya kepada pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sholat subuh. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.